Salam. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita masih ada di masuk bulan 6 ini ya. Tidak terasa 5 bulan sudah berlalu. Masih ada waktu. Tuhan masih memberi kita waktu. Sebab itu jangan bengong. Ya. Hari Kamis kemarin kita belajar jangan bengong, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, masa Advent ya. Sekarang ini adalah masa Advent ya, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, ada 40 hari yang dimiliki oleh Tuhan ya untuk menjumpai murid-muridnya, meluruskan iman mereka, membuka mata mereka bahwa Yesus itu Tuhan. Semakin mereka kenal dengan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Nah, kenapa Tuhan harus menjumpai mereka satu persatu ya, murid-muridnya? Karena Tuhan mau mengutus mereka. Jadi diluruskan dulu imannya, pengenalannya akan Tuhan diluruskan dulu, lah setelah itu Tuhan mengutus ya. Ketika Tuhan mengutus, Tuhan tidak membuat mereka diutus tanpa kelengkapan, tanpa senjata, tapi Tuhan menghembusi dengan Roh Kudus supaya mereka dimampukan. Baik, dipersiapkan menjadi utusan ya. Allah Roh Kudus apa? Jamah hatiku untuk apa tadi ya? Urapi kami untuk melayani ya. Urapilah kami untuk kita bisa melayani. Siapa yang mau diutus oleh Tuhan? Siapa yang mau melayani Tuhan? Nah, serukan supaya Roh Kudus mengurapi saudara, supaya Roh Kudus memenuhi kita, mata kita semakin celik ya. Jadi jangan anggap aku jemaat biasa, aku enggak bisa melayani Tuhan. Utusan ini bukan disampaikan kepada murid-murid saja, tetapi kepada setiap orang yang percaya. Baik, Yohanes 20 ayat 20 sampai 22. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Mari kita berdiri. Yohanes 20 ayat 20 sampai 22. 1, 2, 3. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah rohku. Amin. Silakan duduk. Ya, jadi Tuhan Yesus menjumpai di ayat 19 itu menjelaskan ketika hari sudah malam setelah kenaikannya, ketika hari sudah setelah kebangkitannya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit, hari pertama itu sorenya, malamnya, nah mereka berkumpul di satu tempat dan Tuhan Yesus datang dengan tiba-tiba sekalipun pintu tertutup. Kebangkitannya menunjukkan bahwa sekarang dia punya tubuh kemuliaan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau saudara dan saya saat ini punya tubuh itu dibatasi oleh waktu dan ruang. Tapi Yesus ketika bangkit, dia tidak dibatasi oleh waktu dan ruang, sebab itu dia hadir. Ketika murid-murid dalam ketakutan, ditutupi semua pintunya dan Tuhan Yesus tetap hadir ya. Jangan bimbang
Tuhan ada bersama aku apa enggak ya. Ketika saudara berdoa sendirian pun Tuhan bisa menjumpai kita. Nah, ketika Yesus berdiri di situ, sesudah ayat 20, sesudah berkata demikian, damai sejahtera ya. Dalam kondisi ketakutan Tuhan memberi damai sejahtera. Sesudah berkata demikian, Tuhan mengatakan, aku ini, aku hidup. Haleluya. Ini loh tanganku yang berlubang, kakiku kamu raba, dipegang. Haleluya. Tuhan menunjukkan, memperkenalkan dirinya, haleluya, supaya mereka itu tahu, ini aku. Hantu tidak ada tubuhnya, tapi aku ini pegang, haleluya. Dan kelanjutannya Tuhan minta ikan goreng, bukan minta ikan goreng. Adakah makanan di sini? Dan mereka menyajikan ikan goreng. Sebetulnya bukan ikan goreng itu disesuaikan dengan Indonesia yang biasanya goreng, bukan bakar. Sebetulnya itu ikan panggang atau bakar ya. Nah, saudaraku, Tuhan menunjukkan aku bangkit, aku hidup. Tuhan memperkenalkan kepada murid-muridnya supaya mereka semakin percaya. Dan setelah itu, setelah iman mereka bersukacita, senang melihat Tuhan hidup, satu tugas yang Tuhan berikan, aku mengutus kamu. Sebagaimana Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Makanya hari Kamis kemarin saya sampaikan, jangan bengong ya. Jangan cuma melihat ke atas, loh Tuhan naik ke sorga kok bisa ya. Tubuh jasmaninya yang sudah dipulihkan naik ke sorga karena memang asalnya dari sana ya. Nah, mereka bengong, tapi malaikat itu turun memberitahu, jangan bengong. Sekarang kamu pulang. Kamu akan diutus, kamu akan dipenuhi Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, jadilah saksi bagiku. Ini pengutusan. Ini tugas yang Tuhan berikan ketika dia sudah naik ke sorga. Tuhan berikan, sebagaimana Bapa mengutus aku mengutus kamu. Dan ketika Tuhan mengutus mereka, Tuhan melengkapi, dihembusilah mereka dengan Roh Kudus. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan itu bekerjanya luar biasa ya. Ketika saudara dalam membutuhkan pertolongan, dia sanggup bekerja. Tapi pekerjaan yang satu ini yang harus kita rindukan. Apa itu? Pemulihan dari iman kita. Pemulihan dari kebutaan kita. Dan ini yang dikerjakan oleh Tuhan ya. Supaya iman kita bukan hanya mengharapkan sesuatu yang ada di dunia ini, tapi kita mengharapkan ini loh yang disediakan Tuhan, yang jauh lebih berharga. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita melihat murid-murid dipulihkan dari apa? Ketika 40 hari sebelum dia naik ke sorga, Tuhan menjumpai murid-murid, dipulihkan dari apa? Yang pertama, Yohanes 20 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Silakan. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ya. Ini ketika Maria ke kubur setelah Tuhan Yesus bangkit. Dia ke kubur, dia mau melihat, ternyata kuburnya kosong. Dan Maria nangis, aduh, Tuhanku sudah mati dan aku tidak ketemu lagi. Siapa yang akan mendukung saya? Karena Maria ini bekas perempuan yang gak baik dan bukan orang kaya,
Dia hidup sederhana tapi mengalami banyak hal pertolongan Tuhan, termasuk adiknya dibangkitkan, ya, Lazarus dibangkitkan. Nah, dia sangat kehilangan ketika Tuhan Yesus itu mati. Tapi ketika dia dikubur, menangisi jenazahnya Tuhan yang sudah mati, nah Tuhan Yesus datang. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ayat yang ke-15 ya. "Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku." Jadi ketika Maria sedih, Tuhan Yesus datang pun gak lihat. Bahkan dia bersuara, gak kenal ini suaranya siapa. Malah disangka itu adalah penunggu taman. Padahal Tuhan tanya apa? "Maria, ibu, mengapa kamu menangis?" Pertanyaan, kenapa kamu menangis? Dan Maria jawab, "Guruku hilang." Jenazah dari Tuhanku hilang gitu ya. Akhirnya dia menyangka, oh yang nyapa ini penunggu kubur. Di mana Tuhan letakkan, di mana Tuhan curi dan dibawa kemana gitu ya. Nah ketika Tuhan Yesus menyapa Maria masih belum kenal, masih kabur. Padahal sudah dengar suaranya yang sering kali sudah ketemu, ya kan? Sudah sering ketemu dengan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus belum mati. Tapi saat itu Tuhan Yesus bicara kok gak kenal gitu loh, gak kenal suaranya. Nah akhirnya Tuhan panggil namanya Maria. Berarti ini bukan penunggu taman yang Maria gak kenal. Ternyata ini orang yang kenal. Dan ketika dia melihat, ketika namanya dipanggil, Maria langsung sukacita. Dan dia menyebut apa? Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Wow, ternyata guruku hidup gitu ya. Terus kepingin dia merangkul, aduh kalau Tuhan sudah hidup lagi, jangan mati lagi ya Tuhan gitu ya. Wah dia sukacita, dia mau menjamah. Dan Tuhan bilang apa? Boleh Maria menjamah? Boleh enggak dari ayat tadi? Tidak. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Artinya, kamu tak tinggal di sini, ya. Aku hidup saat ini bukan hidup selama-lamanya untuk mendampingi kamu, bukan hidup selama-lamanya di dunia, tapi aku akan pergi naik ke sorga, gitu ya. Nah, makanya Tuhan bilang, jangan kamu jawab aku. Karena apa? Perkataan Maria ketika dia mau menjamah itu saking sukacitanya dan ingin menahan sudah Yesus, sudah guru, jangan pergi lagi. Kemarin mati cukup, sekarang bangkit, wah ini luar biasa, jangan mati lagi, jangan pergi lagi, temani aku di dunia ini. Sebab itu Tuhan memberitahu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Tuhan membuka mata Maria untuk melihat bahwa kamu itu punya harapan, punya kesempatan untuk berjumpa Bapa seperti aku nanti berjumpa Bapa. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Ini yang Tuhan mau luruskan ya. Keinginan Maria yang salah akan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Keinginannya apa? Sertai aku di dunia ini. Itu gak salah sebetulnya. Tapi ada yang lebih yang Tuhan bisa sediakan. Menyertai kita sampai kita ketemu Bapa di sorga. Jadi bukan kita minta tolong, Tuhan sertai aku sering dibully, Tuhan sertai aku dalam kesusahan, itu iya. Tetapi bukan itu saja harapan kita. Tuhan mau meluruskan,
keinginan kehadiran Tuhan dalam hidup kita bukan hanya untuk menyertai ketika kita dalam kesusahan, dalam penyakit, dalam penderitaan di dunia ini. Tapi mari kita tercelikkan bahwa pengiringan kita kepada Tuhan bukan sekedar pertolongan yang ada di dunia. Tapi Tuhan itu sanggup menuntun kita melewati hari demi hari, kesukaran demi kesukaran, sampai kita ketemu Bapa. Jadi ketika saudara ikut Tuhan, bukan lepas dari penderitaan, bukan lepas dari masalah. Tapi indahnya Tuhan yang menyertai kita. Supaya di tengah-tengah penderitaan itu kita punya harapan. Ada Bapa di sorga yang satu kali kelak aku bebas dari penderitaan di dunia ini dan aku ketemu Bapa. Haleluya. Itu yang Tuhan mau pulihkan, ya. Keinginan yang salah akan kehadiran Tuhan di dalam dunia ini, di dalam hidup kita selama di dunia ini. Dan Tuhan meluruskan, jangan kamu jamah aku, tapi ada satu tugas, sekarang kamu pergi beritahukan kepada murid-muridku yang lain, supaya mereka tahu aku hidup. Jadi bukan sekedar sukacita punya Kristus, tapi beritakan, sampaikan, Yesusku hidup, supaya murid-murid yang dalam kegundahan, dalam kesedihan, mereka juga tahu, ngerti Tuhan Yesus hidup, ya. Nah, ayat yang ke-18 disebutkan, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jadi kemudian setelah waktu Tuhan Yesus nggak boleh dijamah oleh Maria, Maria nggak sedih, tetapi dia lebih memperhatikan. Kamu pergi, beritakan, sampaikan, aku hidup dan aku akan pergi kepada Bapa. Akhirnya Maria menyampaikan itu kepada murid-murid. Nah, yang kedua, kita akan melihat apalagi yang Tuhan sampaikan, ya. Apalagi yang Tuhan pulihkan dari murid-murid itu, ya. Lukas 24 ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ya. Ayat 21. Ini tentang Tuhan menjumpai 2 orang yang namanya Kleopas dan satu temannya tidak disebutkan namanya. Ketika melihat bahwa Yesus mati, mereka rasanya lah, ngapain aku di Yerusalem gitu ya. Dan mereka mulai turun ke Emos. Mungkin juga ini rumahnya, ya. Dia balik ke Emos. Kenapa aku harus ngejar-ngejar Tuhan kalau Tuhan yang kita harap-harapkan ini ternyata kalah, ternyata mati. Apa harapan 2 murid ini? Kok mereka menjadi kecewa ketika Tuhan mati? Dan ayat ini mengatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi kondisi waktu itu bangsa Israel atau bangsa Yehuda yang ditekan, dijajah oleh Romawi. Dan jajahan Romawi itu begitu kejam, ya. Nah, sebab itu mereka mengharap-harapkan kapan ya ada yang bisa membebaskan kita ngelawan itu loh Romawi, ya. Romawi yang jahat, nggak bisa dilawan, saudaraku. Makanya ada murid-murid yang disebutkan Yudas, orang Selot, ya. Nah, orang Selot itu adalah kaum Yahudi yang berontak kepada Romawi. Kenapa? Karena kejamnya Romawi dan mereka menyelipkan senjata di dalam bajunya sewaktu-waktu kalau ada
orang-orang Roma yang menekan, dia bisa bunuh itu. Jadi tindakan gelap, makanya disebutkan orang selot, orang yang melawan Romawi. Nah saudaraku, kita melihat di sini Romawi itu menjajahnya begitu kejam. Makanya mengharapkan ketika Yesus hadir di dunia membuktikan kuasa yang begitu dahsyat. Sebab itu pengikut-pengikut Yesus waktu itu mengharapkan ini loh yang akan jadi raja kita, ingin dielu-elukan menjadi raja. Tapi ketika satu saat Tuhan datang dan kemudian mereka mengelu-elukan ingin menobatkan Yesus jadi raja, Yesus menyelinap, menghindar. Karena bukan itu tujuan Tuhan datang ke dunia. Nah, dua orang ini mengharapkan hal itu. Padahal kami dahulu mengharapkan dia membebaskan orang Israel. Nah ini loh pengharapan yang keliru akan Tuhan Yesus. Mengharapkan pembebasan orang Israel dari Romawi. Ini pengharapan yang keliru. Dan ketika mereka turun ke Emaus dari Yerusalem, mereka menyatakan berbincang-bincang, ternyata Yesus sampai di situ saja, kalah, mati. Kita nggak punya harapan lagi. Siapa nanti yang akan kita angkat menjadi raja untuk melawan Romawi? Nah, saat itu Tuhan mendampingi mereka dalam pembicaraan sepanjang perjalanan. Haleluya. Bayangkan kira-kira perjalanan 16 kilo jalan. Yesus mendampingi mereka tapi mata mereka buta. Gak tahu yang mendampingi dia itu siapa. Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu perbincangkan? Apa sih yang kamu omongkan gitu ya, pas jalan bareng. Apa sih yang kamu omongkan? Yang kamu perbincangkan itu apa? Sampai salah satu dari dua orang ini, dia berkata, adakah engkau orang asing di tempat ini yang tidak mendengar berita besar tentang penyaliban Tuhan? Itu viral. Tidak ada orang yang gak tahu. Gak ada orang yang gak dengar. Makanya dua orang murid ini bingung, siapa sih yang bersama dengan saya? Mosok kalian gak tahu? Mosok Anda gak ngerti? Andakah satu-satunya orang yang asing yang gak pernah dengar berita ini? Oh, ketinggalan berita, gak update. Nah saudaraku, sampai perjalanan yang panjang itu mereka masih buta. Dan ketika dalam perbincangan itu Tuhan sudah menyampaikan, bukankah Mesias harus menderita? Mereka mengingatkan lagi akan Mesias yang mati, bahwa yang mati itu Yesus yang Mesias itu loh. Tujuannya memang mati untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Haleluya. Dan ini yang dijelaskan kepada dua orang murid ini. Dan ketika mereka masih belum kenal, coba kita baca ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Terus 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ya. Jadi Tuhan itu menjelaskan demikian detail, mengingatkan kembali firman-firman Tuhan. Tuhan itu memberitakan kematiannya itu sampai 2, 3, mungkin 4 kali ya, memberitakan tentang kematiannya kepada murid-murid. Sudah diberitakan anak manusia akan mati, akan menderita, sudah diberitakan, tapi mereka masih blank. Harapan mereka lebih kuat bahwa ini Yesus akan menjadi raja pembebas Israel. Masih kuat di situ. Makanya saudaraku, ketika kita mau percaya Tuhan, jangan cuma kuat Yesus penolongku di dunia ini. Kenali dia, suaranya. Dan ketika mereka masih gak nyambung dengan penjelasan Tuhan, dua orang ini gak nyambung, maka Tuhan berkata apa? Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu.
Seringkali ketika kita mendengar gosip, wis kita langsung cepat nangkep. Tapi kenapa ketika kita mendengar firman Tuhan, kok enggak nyambung-nyambung? Betapa lambannya hatimu. Tetapi ketika Tuhan menegur itu, bukan berarti Tuhan terus memisahkan mereka. Wis kamu orang bodoh, enggak usah ngerti firman. Bukan. Tuhan masih mendampingi. Sampai di persimpangan jalan, mereka mau masuk rumah. Hati mereka masih berkobar, masih kepingin mendengar suara Tuhan. Mampirlah Tuhan, hari sudah malam, mampir ke rumahku. Enggak lah, aku mau melanjutkan, kata Tuhan ya. Pura-pura enggak mau. Karena Tuhan mau melihat bagaimana kehausan dua orang ini akan penjelasan suara Tuhan. Ketika saudara dan saya merasa haus, ingin mengerti firman Tuhan, Tuhan tidak segan-segan untuk mendatangi, menjelaskan. Dan saat masuk di dalam rumah Tuhan memecah-mecahkan roti, saat itu mereka baru melihat, loh ternyata ini Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan di sepanjang perjalanan baru terbuka ketika mengundang Tuhan di rumahnya untuk makan bersama. Undanglah Yesus itu secara pribadi dalam hatimu, dalam hidupmu. Makan bersama dia kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita akan semakin kenal siapa Yesus. Apa yang terjadi dengan dua murid ini? Setelah dia kenal, hatinya bersemangat balik lagi ke Yerusalem. Bayangkan, capek tidak? Perjalanan sudah turun, naik lagi. Wes gak usah ditunda besok. Saudaraku, ini yang Tuhan pulihkan. Pengharapan yang keliru dari dua orang, Kleopas dan temannya ini yang dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga mereka mampu berjalan kembali ke Yerusalem untuk kumpul dengan murid-muridnya. Ketika kita ikut Tuhan, jangan memiliki pengharapan yang keliru. Sehingga ketika kita sakit tidak disembuhkan oleh Tuhan, kita merasa, oh Tuhan gak sayang saya, Tuhan gak peduli saya, Tuhan gak memperhatikan saya. Itu pengharapan yang keliru. Haleluya. Ketika kita ada di tangan Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya itu ada dalam kendali Tuhan. Sebab itu tanpa bersungut-sungut kita tetap mengucap syukur atas segala keadaan, entah itu suka, entah itu duka. Yang penting Tuhan menyertai. Ini yang harus ada di benak kita. Satu saat orang-orang percaya bisa saja terjadi penderitaan, kerugian, penyakit, bisa ya. Tetapi bukan untuk itu saja kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberikan harapan yang baru. Jadi jangan sampai kita ikut Tuhan punya harapan yang keliru ya. Puji Tuhan. Selanjutnya, apalagi yang Tuhan lakukan untuk murid-muridnya, yang Tuhan pulihkan dari murid-muridnya. Lukas 24 ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Terus 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Ya. Yang Tuhan pulihkan adalah keraguan-raguan dari murid-murid. Kalau tadi keinginan kehadiran Kristus yang salah dari Maria, makanya Maria nggak boleh jamah. Tapi saat ini kok Tuhan boleh raba, ya kan? Tadi Maria mau meraba, mau menjamah, Tuhan bilang jangan. Tapi saat ini kenapa Tuhan izinkan ini loh tanganku raba? Apa Tuhan pilih kasih? Nah saudaraku, Tuhan menunjukkan supaya mereka
dipulihkan keraguan-raguannya. Siapa Yesus ini? Dan dialah Mesias, dialah Kristus. Haleluya. Dan ketika Tuhan Yesus datang, mereka berkumpul, Tuhan datang hanya ingin menunjukkan, ini loh aku, benar-benar aku. Haleluya. Jadi dengan cara apa Tuhan Yesus untuk memulihkan keraguan-raguan mereka? Dengan cara datang, menunjukkan dirinya, tangannya, kakinya, ditunjukkan, bahkan diizinkan untuk meraba, memegang. Dan dijelaskan hantu tidak berdaging, ya. Tapi aku ini tubuh manusia, tubuh yang penuh kemuliaan pun bisa diraba. Haleluya. Dan ini yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya. Dan dia mengingatkan, ya, akan perkataan-perkataan yang sudah diucapkan. Ayat yang ke-40, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Untuk menunjukkan aku bukan manusia, aku bukan hantu, aku bukan hantu, raba. Dan setelah raba Tuhan tanya, ya, ketika mereka masih bingung saking girangnya Tuhan hidup. Nah, terus Tuhan alihkan pembicaraan itu. Kamu punya makanan? Dan kemudian mereka menyajikan ikan goreng. Tuhan makan ikan goreng. Membuktikan ini tubuhku, ini aku, hidup bukan hantu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada murid-muridnya, akulah Tuhan. Ayat 44, silakan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi saudaraku, Tuhan memulihkan kepercayaan mereka, bukan hanya Tuhan menunjukkan dirinya, tetapi Tuhan mengingatkan. Bukankah dikatakan di sini, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi diingatkan kembali akan firman Tuhan. Nah saudaraku, ketika saudara dalam diam-diam mungkin sedang merenungkan, mungkin sedang merenungi nasib, kemudian toeng, teringat akan firman Tuhan, itu perkataan Tuhan. Jangan diabaikan. Dan Tuhan mengingatkan ketika mereka sedang bimbang. Bukankah aku sudah memperkatakannya ketika aku sedang bersama-sama dengan kamu, waktu belum disalib. Aku sudah mengatakan, aku sudah cerita. Anak manusia itu harus menderita di salib. Dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Tapi gak ada yang ngeh mereka. Gak ada yang oh iya. Gak ada yang ingat. Akhirnya Tuhan datang dan mengingatkan. Cara pemulihan yang Tuhan kerjakan. Dia akan datang kepada saudara menunjukkan. Akulah Kristus. Dan ini yang harus kita pegang. Yang sudah menebus dosa dan menyediakan tempat di sorga. Dan cara selanjutnya Tuhan ingatkan perkataan-perkataan Tuhan di masa waktu dia hidup. Sebab itu saudaraku, ayo kita belajar firman supaya kita ngerti, kenal Yesus yang sesungguhnya. Ya, kita bukan menjadi orang Kristen yang abal-abal, tapi Kristen yang benar-benar menjadi pengikut Yesus, melakukan segala perintahnya. Haleluya. Yang keempat, apa yang perlu dipulihkan oleh Tuhan?
Matius 26 ayat 35. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Ya, ini kata-kata Petrus. Karena dia melihat Tuhan begitu ajaib ya. Wah, ini tidak ada orang seperti ini ya. Bahkan ketika Tuhan panggil, ikut aku akan jadikan kamu penjala jiwa. Langsung dia tinggalkan itu hasil-hasil tangkapannya yang tidak sedikit ya. Perahu-perahu yang dia punya tinggalkan, mengikut Yesus. Karena melihat, oh ini ajaib luar biasa. Dan Petrus mau mengasihi Tuhan. Tapi kasih dengan emosi saja ya. Ayat itu menyatakan, ayat 35. Oh. Ya. Aku ini tidak mau mati. Ketika Tuhan menceritakan penderitaannya ya. Ketika anak manusia akan disalib, akan mati menderita ya. Dan Petrus ini menyatakan, oh enggak mungkin itu terjadi Tuhan. Kalau Tuhan ada yang melawan Tuhan, aku pasang badan, aku rela mati untuk engkau. Dan kemudian Tuhan mengatakan terus jangan omong besar. Malam ini juga loh, kamu akan menyangkal aku. Enggak tunggu besok, dari pernyataan Petrus, malam ini juga. Karena apa? Pernyataan kasih Petrus itu hanya didasari oleh emosi. Karena melihat Kristus yang banyak membuat tanda ajaib di dunia ini. Sebab itu ketika dia bangkit, dia menjumpai murid-murid khusus kepada Petrus. Ya. Ketika Tuhan sudah bangkit, mereka masih dalam kegalauan walaupun Tuhan sudah menampakkan diri. Dan kemudian Petrus berkata, aku mau nelayan lagi, kembali kepada profesi lamanya. Aku mau nangkap ikan lagi. Murid-muridnya ya wis lah, daripada bengong saya ikut juga ya. Ada 7 orang di dalam perahu itu. Dan saat itu Tuhan Yesus berkata khusus kepada Petrus, terus kamu mengasihi aku apa enggak? Ya Tuhan, sampai 3 kali. Dan sampai ketiga kalinya Petrus nangis. Oh popoan si Tuhan, masa enggak ngerti adikku. Ada satu pesan dari Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Dan kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan. Kalau kamu muda, ya, waktu kamu muda, kamu bisa ikat pinggang. Aku mau kemana mau pergi, aku mau pergi ke sini, pergi ke situ. Sekarang PDW. Itu kalau masih muda belum paham akan pengenalan akan Yesus. Bisa ikat pinggang, sang penting aku percaya sama Tuhan. Wes aku maunya gini aja, aku maunya gitu aja. Tapi Tuhan ingatkan, kalau kamu jadi tua, kalau kamu sudah paham dengan aku, sudah paham dengan Mesias, kamu akan berani mengulurkan tanganmu, diikat dan dibawa kemana yang kamu tidak suka. Ketika kita tahu paham siapa Yesus sebenarnya, kita akan rela. Tuhan, engkau yang tidak pernah salah, engkau juru selamat, engkau yang mengasihi aku. Ini tanganku pegang, bawa aku kemanapun engkau pergi. Sekalipun itu ke tempat yang aku tidak suka. Dan ini yang saya alami hari demi hari. Saya katakan kepada Tuhan, ini hidupku, kemanapun engkau membawa aku, sekalipun tempat itu aku tidak suka, kalau engkau mengutus aku, bawa aku, hanya satu hal, penuhi aku dengan roh, supaya aku semakin punya hikmat untuk menjalani hidup ini. Haleluya. Jadi saudaraku, kita melihat pemulihan-pemulihan.
Yohanes 20 ayat 17 sampai 18, pertanyaan Tuhan itu enggak usah dibaca. Saudaraku, Tuhan memulihkan kasih Petrus untuk melaksanakan tugas penggembalaan dengan kasih. Saudara boleh punya cita-cita setinggi apapun, tapi tugas dari Tuhan tetap kita mau lakukan. Haleluya. Apa itu? Penggembalaan. Penggembalaan itu menuntun orang-orang yang tidak tahu kepada jalan yang benar. Memberi pencerahan, memberi contoh, memberi teladan. Haleluya. Ini tugas yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Bukan caranya kamu mengasihi aku dengan pedangmu. Sarungkan pedangmu, kata Tuhan kepada Petrus ketika dia menebaskan telinga Malkus. Bukan dengan cara itu kamu mengasihi aku. Haleluya. Tapi dengan cara apa? Bisa menggembalakan, menuntun orang-orang ke dalam jalan yang benar. Bahkan memberitakan Kristus adalah Mesias. Haleluya. Dan setelah mereka dipulihkan, Tuhan mengembusi mereka dengan Roh Kudus dan mereka mulai diutus. Dari 12 murid, 70 murid sampai hari ini. Miliatan manusia, jiwa-jiwa diselamatkan menjadi orang Kristen. Namun tidak berhenti di situ, pekerjaan setan juga banyak untuk memelintir-melintir firman Tuhan. Sebab itu saya mengajak saudara memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, akan firman Tuhan, sehingga dia bisa datang dan menjelaskan firman itu supaya kita ngerti kebenaran. Jangan sampai ada kebenaran yang dipelintir sedikit dan kita mulai mengiyakan. Oh iya, ya. Oh iya. Ada ajaran-ajaran yang mungkin lebih masuk akal. Mosok percaya Yesus saja selamat? Yang lebih masuk akal, yang lebih masuk di logika itu ketika ajaran-ajaran agama yang lain mereka menyatakan kalau Tuhan kasih, Tuhan gak mungkin membuat neraka. Kalau Tuhan kasih, gak mungkin menghukum kita. Nah, itu ajaran Yehova, saksi Yehova. Kalau Tuhan penuh kasih, Tuhan itu akan memulihkan tahap demi tahap. Ini ajaran yang lain ya, mungkin dari Konghucu atau apa, mati. Kalau orangnya jahat waktu hidup mati, jadilah binatang ya, yang lebih rendah. Tapi kalau binatang itu baik, mati berubah lagi ya, jadi yang lebih mulia. Makin hari akhirnya makin sempurna. Jangan sampai kita dipelintirkan. Kalau Tuhan kasih, Tuhan gak mungkin menghukum. Kalau Tuhan kasih, Tuhan gak mungkin memasukkan kita dalam neraka. Ingat, Tuhan bukan cuma kasih, tapi Tuhan juga adil. Oleh sebab itu, kasih dan keadilan Tuhan itu nyata di dalam pribadi Yesus. Jadi jangan berontak. Tuhan katanya mengasihi aku, kok aku tetap sakit-sakitan. Tuhan mengasihi aku, kok aku tetap menderita. Tuhan kasih, Tuhan juga adil. Tuhan kasih karena keadilannya Kristus mati untuk saudara dan saya. Sehingga kita bisa mencapai kehidupan yang sama dengan Kristus, tinggal bersama Bapa di surga. Hal ini tidak akan pernah kita lakukan tanpa kekuatan Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus bilang, ada baiknya aku pergi ke surga supaya Roh Kudus yang dijanjikan Bapa itu turun menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Mari kita mohon Roh Kudus penuhi aku. Ketika saudara ingin dipenuhi Roh Kudus, untuk apa coba? Untuk apa? Kalau kita minta sesuatu kan mesti orang tanya. Misalnya anak minta sama orang tua, Bu, saya minta uang. Kan ibunya tanya, untuk apa? Nah, ketika kita minta Roh Kudus berkuasa sepenuh dalam hidup kita, untuk apa?
urapilah kami dengan minyak baru. Untuk apa? Untuk apa Bapak Ibu? Untuk diutus. Ya, diurapi menjadi utusan. Dipersiapkan menjadi utusan, dan ketika dipersiapkan Tuhan tidak lipat tangan. Tuhan melengkapi dengan hembusan Roh Kudus. Kecuali ketika kita tidak ingin diutus, enggak usahlah kita minta urapi kami, ya. Tetapi ingat saudaraku, saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan supaya kita memiliki hidup berdampak. Bukan kesuksesan yang harus kita utamakan. Bukan berarti kita nggak boleh usaha supaya sukses, bukan. Tapi sekalipun tidak sukses, aku harus tetap berdampak. Ketika aku sukses, lebih lagi, aku harus hidup berdampak. Berdampak itu apa sih? Berdampak itu bisa menjadi berkat, mencelikan mata orang-orang lain tentang Kristus. Haleluya. Dan untuk itu kita butuh Roh Kudus, ya. Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama.